Ayo, siapa dulur-dulur yang suka menunda-nunda waktu untuk mengerjakan sesuatu? Kali ini Sinau Sedarun akan membawakan cerita tentang pentingnya waktu. Gimana keseruannya? Yuk kita simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Sinau Sedarun. Kali ini Sinau Sedarun akan membawakan kisah yang sangat-sangat penting buat dulur-dulur untuk menghargai waktu. Kenapa sih waktu itu berharga? Nah, ada yang suka menunda-nunda, ada apa yang suka cepet-cepet mengerjakannya. Nah, yuk kita simak ya. Kali ini ada cerita tentang seorang anak yang dia ini sangat malas sekali. Dia ini sering menunda-nunda pekerjaan. Dia ini sukanya main game. Dia sukanya pokoknya males-malesan, nonton TV, main-main, ya scroll-scroll media nggak jelas. Nah kayak gitu. Ayo, siapa yang kayak gitu? Dulur-dulur kayak gitu apa enggak? Jangan ya. Nah, suatu hari orang tuanya menasehati dia. Orang tuanya bilang, "Nak, hargailah waktu. Jangan engkau suka menunda-nunda dan jangan engkau suka bermalas-malasan." Tapi anak ini masih saja tidak mendengarkan orang tuanya. Padahal orang tuanya ini selalu menyediakan apa yang dia butuhkan, seperti buku pelajaran, HP, uang. Ya, insya Allah sudah aman lah ya. Tapi memang hati dari si anak ini belum terbuka untuk tidak menunda-nunda waktu. Dia malas belajar, dia suka bermain, dia nggak punya impian, dia hanya menikmati hidup di masa sekarang. Dia sukanya mengeluh, dia sukanya males-malesan, ya pokoknya yang ya gitulah ya. Suatu hari tanpa disengaja ada acara pengajian. Kebetulan dia ini diajak oleh orang tuanya. Dia alhamdulillahnya mau. Nah, dia ikut dong di dalam pengajian tersebut. Pada saat sesi tanya jawab, dia pun secara tersentuh hatinya, dia berkata dan menanyakan, "Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya, bagaimana caranya untuk mengubah diri saya yang malas ini? Bagaimana untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi?" Nah, kebetulan ini jawabannya nih, simak-simak ya dulur-dulur ya. Si ustadz tersebut akhirnya memberitahu bahwa, "Nak, kamu ini tidak menghargai waktu. Kamu ini masih muda. Harusnya kamu lebih bisa memanfaatkan waktu dengan baik, lebih produktif, jangan malas-malasan, jadi pribadi yang lebih baik." Kemudian ustadz tersebut memberikan sebuah kisah. Pada zaman dahulu kala ada seorang raja. Raja ini sangatlah baik. Raja ini sangat membantu rakyatnya. Suatu ketika raja ini didatangi oleh seorang dari rakyatnya yang ia ini mengatakan, "Raja, bolehkah saya ini menjadi pribadi yang lebih baik? Saya ini orang yang miskin. Saya ini tidak bekerja bahkan. Teman-teman saya selalu menghina saya. Teman-teman saya bilang kalau saya ini kalau mengerjakan sesuatu nggak pernah selesai, nggak pernah on time, selalu menunda-nunda. Kira-kira bagaimana ya Raja?" Nah, raja yang mendengar tersebut memberikan beberapa nasihat. Ya, sebaiknya kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan suka menunda-nunda. "Oke, kalau begitu besok kamu datang ke kerajaanku ya. Nanti kamu boleh ngambil harta permata emas yang ada di tempatku sepuasnya, sekuatmu, semampumu, sebisamu kamu membawa." Bayangkan, raja ini baik banget toh ya. Nah, akhirnya dengan senang hati rakyat tersebut bilang, "Siap Raja, siap. Besok saya akan ke sana. Saya tidak akan menunda-nunda. Saya akan ke sana tepat waktu. Pagi hari ya Raja." "Iya." Raja pun menjawab, "Iya, enggak apa-apa. Boleh. Kamu mulai pagi semampumu, sekuatmu untuk membawa harta yang kuberikan kepadamu."
Ternyata hal ini disambut gembira dong oleh keluarga si rakyat tersebut. Nah, si rakyat tersebut itu anggap saja kita sebut si Fulan gitu ya. Nah, si Fulan ini bilang kepada istrinya, besok saya akan ke kerajaannya raja. Saya ini diberikan harta, emas, permata, semampu saya pokoknya. Senang sekali dong. Akhirnya si istri bilang, besok kamu jangan bangun telat, kamu harus berangkatnya pagi-pagi. Siap istriku. Nah, mendengar tersebut sangat girang dong. Dia sangat senang sekali. Dia akhirnya tidur di hari tersebut. Akhirnya keesokan harinya, iya benar, dia bangun pagi. Tapi apa yang terjadi? Dia tiba-tiba mengeluh kepada istrinya, saya lapar, buatkan saya makan dulu dong. Ya inilah biasa manusia. Akhirnya si istri pun menyanggupi keinginan dari suaminya itu. Oke siap suamiku, akan kubuatkan. Segeralah engkau berangkat setelah engkau sarapan ya. Kemudian si istri membuatkan makanan. Dengan senang hati si istri memasak dengan riang gembira. Akhirnya si suami, si Fulan tadi itu makan dengan enak. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Setelah ia makan, dia bilang, bentar leye-leye dulu, santai-santai dulu, lagian masih pagi. Nah, inilah kebiasaan dari orang-orang yang zaman sekarang ini, suka nunda-nunda. Jangan lo ya dulur. Akhirnya ketika dia leye-leye, santai-santai, ternyata dia ketiduran sampai siang lah. Ya ini ya, ternyata dia bangun-bangun sudah siang dan dia terkejut. Lah, sudah siang, aku harus segera bergegas ke kerajaan raja. Gimana nih? Dia langsung membawa sekantong yang ia punya untuk berlari ke kerajaan raja. Ternyata dia lari sekuat tenaga nih. Semoga nyempet, semoga bisa sampai di kerajaan raja. Ternyata di perjalanan, ya jelas dong, dia haus, kemudian dia keringetan, dan juga dia kepanasan. Akhirnya tahu enggak apa yang terjadi? Dia duduk di bawah pohon untuk beristirahat. Ya, begitulah ya. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Dia tertidur lagi, dulur. Lah, karena dia tertidur lagi, dia akhirnya baru bangun di sore hari. Lah, ya inilah manusia. Ketika dia sadar dia bangun di sore hari, dia langsung berlari lagi ke kerajaan raja. Sesampainya di sana, ternyata sudah hampir mau terbenamnya matahari dan akhirnya kerajaan tersebut sudah ditutup. Tidak boleh ada lagi orang yang masuk ke dalam kerajaan. Dan dia akhirnya pulang dengan tangan kosong. Nah, itulah akibat dari sering menunda-nunda, tidak menghargai waktu, tidak produktif, tidak menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah dulur, akhirnya si Ustadz tadi, kembali lagi ya ke ceritanya ya. Si Ustadz tadi setelah menjelaskan hal tersebut kepada si pemuda yang pemalas, akhirnya si pemuda menyadari bahwa ia harus lebih menghargai waktu. Nah dulur-dulur, hikmah dari pelajaran kisah hari ini adalah kita harus menghargai waktu. Manfaatkan waktu kita selagi kita memiliki waktu. Kita harus jadi produktif, kita harus jadi yang lebih positif. Jangan menunda-nunda, jangan malas-malas, jangan terlalu sering main-main, scroll-scroll TikTok atau scroll Instagram atau scroll-scroll yang lain. Nggak jelas, nggak usah. Sebaiknya dikurangi ya. Semoga bisa bermanfaat bagi dulur. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.